Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baiklah, untuk kali ini saya akan membahas masih tentang termodinamika. Namun ini adalah lanjutannya. Jadi termonika bagian ketiga. Oke, untuk tujuan pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang siklus Carnot, hukum 2 termodinamika, dan penginterpretasian tentang termodinamika dalam proses mesin pendingin. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang siklus Carnot. Nah, keadaan suatu sistem dalam termodinamika dapat berubah-ubah berdasarkan percobaan besaran-besaran keadaan sistem tersebut. Namun, besaran-besaran keadaan tersebut hanya berarti jika sistem berada dalam keadaan setimbang. Agar dapat menentukan besaran-besaran keadaan gas, gas harus dalam keadaan reversibel. Nah, reversibel ini adalah suatu proses dalam sistem di mana sistem semuanya hampir berada dalam keadaan seimbang. Nah, di mana di sini untuk dalam keadaan seimbang itu dalam kenyataannya itu sulit. Jadi karena proses ini tidak memperhitungkan energi yang hilang dari dalam sistem. Nah, namun proses reversibel ini memenuhi hukum pertama termodinamika. Proses ini disebut juga dengan siklus termodinamika, yaitu proses yang terjadi pada sistem sehingga akhirnya sistem kembali pada keadaan awal. Nah, prinsip siklus termodinamika ini kali pertama dijelaskan oleh Sadi Carnot. Nah, maka disebutnya adalah siklus Carnot. Siklus Carnot merupakan salah satu teori siklus termodinamika. Sehingga dari siklus Carnot kita dapat mengetahui batasan efisiensi yang dapat dicapai mesin termodinamika. Nah, jadi di sini kita akan bahas tentang yang namanya siklus Carnot. Nah, ini adalah diagram dari siklus Carnot, di mana ada diagram P dan V. Oke. Nah, di sini P-nya adalah tekanan, V-nya adalah volume. Nah, proses di sini penjelasannya adalah sebagai berikut. Jadi, untuk yang pertama adalah mengembang secara isotermal. Jadi dari titik 1 ke titik ke-2. Dari sini ya. Dari titik 1 ke titik ke-2. Ini yang namanya mengembang secara isotermal. Ekspansi isotermal reversibel, di mana menyerap kalor dari reservoir kalor yang bersuhu tinggi. Ya, oke. Jadi ini adalah suhu tinggi. Kemudian kalau dia suhu tinggi berarti dia menyerap kalor. Oke, jadi Q1 ini adalah kalor serap. Kemudian yang kedua adalah dari titik kedua ke titik ketiga. Dari sini ke sini. Oke, ini yang disebut dengan adiabatik. Oke, adiabatik. Ekspansi adiabatik reversibel, di mana temperaturnya berkurang atau suhunya berkurang dari suhu tinggi, ini suhu tinggi, ke suhu yang rendah. Oke, nah jadi ada perubahan suhu dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Nah, sehingga dari sini ini sistem melakukan usaha. Oke, kemudian dari 3 ke 4. Dari 3 ke 4 ini adalah isotermal, di mana melepas kalor. Jadi Q2-nya ini disebut dengan kalor lepas. Oke. Nah, jadi pada saat proses ini kalornya adalah dilepas. Oke, dilepas dari reservoir dingin dengan temperatur rendah di sini dan usaha dikenakan terhadap sistem. Oke. Nah, ini lanjutannya ya. Oke.
Yang keempat adalah adiabatik. Dari titik ke 4 ke 1. Dari sini ya. Dari 4 ke 1. Balik lagi ke awal ya. Dari 4 ke 1. Nah, dari 4 ke 1 ini adalah adiabatik. Jadi kembali ke keadaan awal. Temperatur berubah dari T2 menjadi T1. Jadi dari suhu rendah menjadi suhu yang tinggi. Oke, siklus selalu kembali ke keadaannya semula. Ini prinsip dari siklus Carnot. Sehingga delta U siklus atau perubahan energinya adalah 0. Nah, persamaannya dapat ditulis dengan delta Q sama dengan Q1 dikurangi Q2. Oke. Di sini. Jadi ini rumusnya adalah W sama dengan Q1 dikurangi Q2. Ini adalah rumus rumus umumnya. Di mana W-nya adalah usaha, Q1-nya adalah kalor yang diserap, Q2-nya adalah kalor yang dilepas. Oke. Sehingga di sini ketika mesin mengubah energi kalor menjadi energi mekanik atau usaha, perbandingan antara besar usaha yang dilakukan sistem terhadap energi kalor yang diserap atau Q1 ini disebut dengan efisiensi mesin. Oke, jadi siklus Carnot ini berhubungan dengan efisiensi mesin. Nah, di sini untuk persamaan efisiensi mesinnya dapat ditulis dengan eta sama dengan W per Q1 dikali 100%. W ini adalah usaha, Q1-nya adalah kalor masuk atau kalor yang diserap. Kemudian W sama dengan Q1 dikurangi Q2 dan dapat ditulis menjadi eta sama dengan Q1 dikurangi Q2 per Q1 dikali 100%. Oke, jangan lupa di sini ada Q1, Q2, T1, T2. Nah, kalau misalkan yang diketahui di soalnya adalah T atau suhunya, kalian bisa pakai rumus yang ini. Oke, dengan syarat kalian jangan sampai keliru. Di mana kita kesepakatan bahwa T1 ini adalah suhu tinggi, T2 adalah suhu rendah, Q1 adalah yang diserap, Q2 adalah kalor yang dibuang. Oke. Nah, di sini ada contoh soalnya. Sebuah mesin Carnot yang menggunakan reservoir suhu tinggi bersuhu 800 Kelvin mempunyai efisiensi mesin sebesar 40%. Agar efisiensinya menjadi 50%, maka suhu reservoir suhu tingginya dinaikkan menjadi berapa? Nah, di sini kita ketahui bahwa ada suhu tinggi, berarti T1 sama dengan 800 Kelvin. Kemudian ada efisiensi awalnya, yaitu 40%. Ini awalnya. Kemudian ada efisiensi yang akhirnya, yaitu 50%. Yang ditanya adalah suhu tinggi saat di efisiensi yang terakhir ya, berapa? Ini kan. Ini ya. Jadi ini adalah suhu tingginya. Oke, ini suhu tinggi. Ini efisiensi yang pertama, ini efisiensi yang terakhir. Nah, yang ditanya adalah suhu reservoir suhu tinggi pada saat dinaikkan atau pada saat efisiensinya menjadi 50%. Oke. Nah, di sini langsung saja kita jawab. Hal yang pertama kalian lakukan adalah di sini belum ada suhu rendahnya, maka kita cari suhu rendahnya. T2-nya berapa? Berarti di sini pakai yang awal dulu. Efisiensi awal sama dengan 1 dikurang T2 dikurang T1. Berarti di sini 40/100, 40% kan 40/100 ya. Sama dengan 1 dikurang T2-nya belum diketahui. T1-nya mana ini kan? 800. Oke, sehingga di sini 40/100 adalah 0,4 sama dengan 1 dikurang
T2/800. Oke, selanjutnya berarti di sini T2/800 sama dengan, kan pindah ruas ya, sama dengan 1 dikurang 0,4. T2/800 sama dengan 1 dikurangi 0,4 adalah 0,6. Berarti T2 sama dengan 800 dikali 0,6. Hasilnya adalah 480 Kelvin. Nah, ini kita dapat bahwa ini adalah suhu rendah. Nah, suhu rendahnya kita udah tahu nih, 480. Oke, selanjutnya yang ditanya adalah suhu tinggi saat saat efisiensinya 50%. Berarti N T sama dengan 1 dikurangi T2 per T1. Eta ya. Etanya atau efisiensinya adalah 50%. Sama dengan 1 dikurangi T2-nya tadi, yaitu 480 dibagi T1-nya kan belum diketahui untuk yang efisiensinya dinaikkan. Berarti tulis aja T1T, oke? Berarti ini 50/100 sama dengan 1 dikurangi 480 per T1T. Nah, di sini pindah, ini adalah 0,5 sama dengan 1 dikurangi 480 per T1T. Kemudian pindah ruas, 480 dibagi T1T sama dengan 1 dikurang 0,5. Berarti 480 per T1T sama dengan 0,5. 0,5 kali silang ya. T1T sama dengan, ini kali silang ya. Ini kali ini. Nah, ini 480. Maka T1T sama dengan 480 dibagi 0,5. Maka T1T-nya adalah 960 Kelvin. Maka suhu tinggi saat efisiensinya dinaikkan jadi 50% adalah 960. Oke. Selanjutnya, ini soal yang kedua. Jika kalor yang diserap reservoir suhu tinggi adalah 1200 Joule, tentukan. Nah, di sini ada gambar grafik. Kalian harus bisa baca ya gambar grafik dari diagram ini. Dimana jangan lupa Q1 ini adalah serap. Oke. Kalor yang diserap. Q2 kalor yang dilepas. Nah, ini adalah T1 atau suhu tinggi. Yang ini adalah T2 adalah suhu rendah. Oke. Nah, ditanya efisiensi mesin, usaha, perbandingan, jenis. Oke, di sini akan kita bahas satu persatu. Di mana untuk yang pertama, diketahui yang pertama kita ketahui dulu. Diketahui tadi Q1-nya adalah, kan yang diserapnya adalah 1200 Joule. Kemudian T1 adalah 227 derajat Celcius. Dijadikan Kelvin, berarti 227 ditambah 273. Maka hasilnya adalah 500 Kelvin. Kemudian T2-nya, T2 adalah 27 derajat Celcius. Berarti 27 ditambah 273. Hasilnya adalah 300 Kelvin. Oke, selanjutnya yang ditanya adalah yang pertama, A adalah efisiensinya berapa? Maka kita pakai rumus efisiensi sama dengan 1 dikurangi T2 per T1 dikali 100%. Oke. Kenapa tadi ada yang enggak 100%-nya? Karena kalau yang tadi di soal yang pertama, efisiensinya kan sudah diketahui persennya ya. Ada persennya. Kalau yang ini kan kita belum tahu efisiensinya berapa, jadi harus dijadikan persen. Oke, berarti eta sama dengan 1 dikurang T2-nya adalah 300 dibagi 500 dikali 100%. Maka 1 dikurang 300 dibagi 500 adalah 0,6. Nanti dikali 100%. Oke, ini nanti dikalikan dulu. Berarti ini dikurangi dulu 0,4 dikali 100%. Maka hasilnya adalah 40
Ini untuk efisiensinya, yaitu 40%. Nah, kemudian yang B. Yang B yang ditanya adalah usahanya. W-nya berapa? Nah, ini kita bisa pakai rumus yang berikutnya, yaitu eta sama dengan W per Q1. Ada kan yang di materinya ya, sudah tadi dijelaskan. Untuk yang rumus yang ini kalau lupa ya, Ibu ingatkan. Nah, di sini. Oke, untuk yang nah, ini ya. Nah, ini. Yang ini. Oke. Nah. Oke. Sorry. Nah, jadi di sini W-nya berapa? W-nya kan kita belum tahu ya W-nya berapa. Berarti 40%. 40 per 100 sama dengan W per 1200. Kali silang. Maka W kali 100 sama dengan 48.000. Maaf, 48.000 ya. Berarti di sini W sama dengan 480 Joule. Karena 48.000 dibagi 100. Oke. Selanjutnya. Oke. Perbandingan yang C. Perbandingan Q2 dan W. Karena di soalnya di sini disebutkan bahwa perbandingan kalori yang dibuang dengan usahanya. Kalori yang dibuang adalah Q2 atau kalori yang dilepas ya. Berarti di sini kita cari dulu. W-nya kan tadi udah ada 480. Berarti ini cari Q2. Caranya adalah kita pakai rumus W dikurang W sama dengan Q1 dikurang Q2. Ada kan tadi ya rumusnya? Berarti W-nya adalah 480. Q1-nya berapa? Q1 adalah 1200 dikurangi Q2. Maka Q2 sama dengan 1200 dikurangi 480. Q2 sama dengan 720 Joule. Maka perbandingannya adalah Q2 dengan W adalah 720 berbanding dengan 480. Diperkecil menjadi 3:2. Oke. Nah, selanjutnya yang nomor terakhir yang D. Di sini ditanya prosesnya. Prosesnya apa saja? Tadi sudah ada di materinya. Untuk yang pertama, untuk yang AB. Untuk yang AB ini adalah disebutnya adalah pemuaian isotermis. Pemuaian isotermis dalam arti di sini volume bertambah. Oke, volume bertambah. T-nya konstan. Ingat ya, konstan dari A ke B. Jadi volumenya bertambah tapi T-nya tetap konstan, yaitu 227 derajat Celcius atau 500 Kelvin. Oke, untuk yang kedua adalah BC. Dari B ke C adalah pemuaian adiabatik. Oke. Pemuaian adiabatik. Pemuaian adiabatik volumenya bertambah. Oke, bertambah. Volumenya bertambah, namun T-nya adalah turun. Artinya dari suhu tinggi ke suhu rendah. Oke. Yang ketiga adalah CD. CD ini adalah pemampatan. Oke, pemampatan dari isotermal, di mana volume berkurang. Oke, ingat, kalau untuk yang proses CD volumenya berkurang, T-nya konstan, suhunya konstan. Yang ini D, C ke D. Oke, untuk yang D ke A. D ke A adalah pemampatan adiabatik. Oke, di mana V-nya berkurang atau volumenya berkurang, T-nya naik. Jadi dia ke keadaan semula. Oke. Nah, itu adalah contoh soal untuk siklus Carnot. Kemudian selanjutnya adalah kita ke hukum 2 termodinamika. Hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa energi adalah kekal, tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain.
Nah, namun di sini di hukum 2 ini adalah membatasi perubahan energi mana yang dapat berlangsung dan berubah. Oke, di sini berbunyi bahwa kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Namun, kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas. Paham ya? Jadi kalor bisa mengalir nih dari temperatur tinggi ke yang rendah. Namun, tidak akan mengalir secara spontan dari yang rendah ke yang tinggi. Oke. Nah, hukum 2 termodinamika memberikan batasan-batasan terhadap perubahan energi. Nah, yang pertama, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus menerima kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi energi. Tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam suatu siklus mengambil kalor dari reservoir rendah dan memberikan ke reservoir tinggi tanpa memerlukan usaha. Jadi harus memerlukan usaha untuk kalau yang dari rendah ke tinggi. Pada proses reversibel, total entropi semesta tidak berubah dan akan bertambah ketika terjadi proses irreversibel. Oke, entropi. Di sini kita akan bahas tentang entropi. Secara umum proses irreversibel menyebabkan kehilangan sejumlah kalor, tetapi tidak seluruhnya sehingga mesin mampu melakukan usaha. Oke, ini adalah rumus entropi. Entropi adalah suatu ukuran banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Delta S sama dengan Q per T. Oke, untuk aplikasi dari hukum 2 termodinamika, ini adalah mesin pendingin atau refrigerator. Untuk contoh refrigerator sendiri kalian ada di kehidupan sehari-hari ya, seperti kulkas, AC. Nah, pada dasarnya mesin pendingin ini adalah mesin panas yang bekerja terbalik. Jadi, usaha diberikan pada refrigerator menyerap kalor dari reservoir dingin dan membuangnya ke reservoir panas dan dengan melakukan usaha pada sistem. Sejumlah kalor diambil dari reservoir rendah, kemudian kalor dibuang ke reservoir tinggi. Untuk rumusnya sendiri adalah Kp T2 per T1 dikurangi T2 nih. Di buku kalian kayaknya ada kesalahan itu ya, T1 dikurangi T1 maksudnya adalah T1 dikurangi T2. Silakan dirubah. Oke. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini sebuah lemari es memiliki koefisien performasi 6. Ini adalah Kp-nya. Suhu luarnya ini adalah suhu tinggi, berarti kalau di luar kan tinggi ya. Berarti kan ini ada T1-nya 28 derajat Celcius. Berapakah suhu rendahnya di dalam lemari es yang dapat diperoleh? Oke, di sini diketahui Kp sama dengan 6, T1-nya adalah 28 derajat Celcius, maka 28 ditambah 273 adalah 301 Kelvin. Ditanya adalah T2 sama dengan berapa? Maka jawab Kp rumusnya adalah T2 dibagi T1 dikurang T2. Maka di sini sama dengan Kp-nya 6, T2 per 301 dikurangi T2. Oke, dikali silang 6 dikali 301 dikurang T2 sama dengan T2. Di sini 1806 dikurangi, kan ini kali ini ya, dikurang 6T2 sama dengan T2. Maka 1806 sama dengan T2 ditambah, dipindah ruas menjadi 6T2. Oke, selanjutnya 1806 sama dengan 7T2. T2 sama dengan 1806 dibagi 7. T2 hasilnya adalah 258 Kelvin. Ini masih dalam bentuk Kelvin ya. Dirubah menjadi derajat Celcius berarti 258 dikurangi 273. Hasilnya adalah negatif 15 derajat Celcius. Oke. Baik, cukup sekian penjelasan kali ini tentang siklus Carnot, hukum 2 termodinamika, kemudian mesin pendingin. Semoga dapat memberikan pengetahuan untuk kalian dan kalian dapat memahaminya. Dan untuk tugas selanjutnya adalah silahkan untuk mencatat
materi-materinya. Jika yang tidak memiliki bukunya, silakan dicatat materinya. Dan kalau yang sudah, silakan ditambahkan yang belum ada jawabannya untuk yang contoh soalnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.